Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Zaki dengan 3 digit NIM 109 dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas konsep dari interrupt dan timer pada microcontroller STM32 dan ESP32. Nah, materi yang akan dibahas ini meliputi konsep dasar interrupt, kemudian bagaimana interrupt bekerja melalui ISR dan vector table, kemudian konfigurasi eksternal interrupt, lalu arsitektur dari timer, watchdog timer, serta perbedaan implementasi interrupt dan timer pada STM32 dan ESP. Oke, yang pertama ini konsep interrupt. Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan CPU menghentikan sementara program utama ketika terjadi sesuatu kejadian tertentu. Nah, jadi CPU tidak berjalan terus-menerus tapi memeriksa kondisi suatu perangkat. Sebagai contohnya, ketika tombol ditekan, data serial itu akan masuk. Lalu atau timer mencapai nilai tertentu. Lalu microcontroller dapat langsung merespon kejadian tersebut. Dengan menggunakan interrupt, sistem menjadi lebih cepat dan efisien karena CPU tidak perlu melakukan proses polling secara terus-menerus. Kemudian ISR, vector table, dan NVIC STM32. Nah, ketika sebuah interrupt terjadi, microcontroller akan menjalankan sebuah fungsi khusus yang disebut interrupt service routine atau ISR. Nah, fungsi ini berisi kode yang menangani kejadian interrupt tersebut. Alamat dari setiap ISR disimpan dalam sebuah tabel yang disebut vector table. Saat interrupt terjadi, prosesor akan membaca tabel ini untuk mengetahui fungsi ISR mana yang harus dijalankan. Pada microcontroller STM32 menggunakan arsitektur ARM Cortex M. Nah, pengolahan interrupt dilakukan oleh modul yang disebut NVIC atau Nested Vectored Interrupt Controller, yang bertugas mengatur prioritas interrupt serta mengaktifkan atau menonaktifkan interrupt tertentu. Selanjutnya, interrupt matrix pada ESP32. Berbeda dengan STM32, ESP32 menggunakan sistem yang disebut interrupt matrix. Interrupt matrix ini berfungsi sebagai penghubung antara berbagai sumber interrupt dengan CPU. Sistem ini memungkinkan interrupt dari berbagai peripheral untuk dirutekan secara fleksibel ke core prosesor tertentu. Karena ESP32 memiliki 2 core prosesor, interrupt dapat diarahkan ke salah satu core sesuai kebutuhan sistem. Hal ini membuat arsitektur interrupt pada ESP32 lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem yang menggunakan pemetaan tetap. Kemudian external interrupt. External interrupt ini digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal yang berasal dari luar microcontroller. Untuk menggunakan external interrupt, kita harus mengkonfigurasikan pin microcontroller sebagai sumber interrupt dan menghubungkannya dengan jalur external interrupt yang tersedia. External interrupt ini sering digunakan pada aplikasi seperti pembacaan tombol, sensor digital, dan encoder karena memungkinkan sistem merespon perubahan sinyal dengan sangat cepat. Selanjutnya, di trigger mode. Dalam konfigurasi eksternal interrupt, kita juga harus menentukan mode trigger, yaitu perubahan kondisi sinyal yang akan memicu interrupt. Mode pertama adalah rising edge,
yaitu interrupt terjadi ketika sinyal berubah dari low ke high. Lalu selanjutnya mode kedua ada falling edge, yaitu interrupt terjadi ketika sinyal berubah dari high ke low. Mode ketiga adalah both edge, yaitu interrupt dipicu pada kedua perubahan sinyal. Pemilihan mode ini biasanya disesuaikan dengan karakteristik sensor atau perangkat yang digunakan. Selanjutnya nested interrupt dan priority. Dalam sistem microcontroller, beberapa interrupt dapat terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem prioritas interrupt. Jika sebuah interrupt memiliki prioritas tinggi, maka interrupt tersebut dapat menghentikan ISR yang sedang berjalan. Mekanisme ini disebut nested interrupt. Pada STM32, prioritas interrupt diatur menggunakan priority grouping yang membagi prioritas menjadi dua bagian, yaitu preemption priority yang menentukan apakah interrupt dapat menghentikan interrupt lain, dan sub priority yang menentukan urutan eksekusi jika dua interrupt memiliki tingkat prioritas yang sama. Selanjutnya arsitektur timer. Timer merupakan modul pada microcontroller yang digunakan untuk mengatur atau mengukur waktu atau menghasilkan event secara periodik. Timer terjadi dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah prescaler yang berfungsi sebagai membagi frekuensi clock agar kecepatan timer dapat disesuaikan. Kemudian terdapat counter, yaitu register yang menghitung nilai waktu. Selain itu ada auto reload register yang menentukan nilai maksimum counter sebelum kembali ke nol. Dengan kombinasi komponen ini, timer dapat menghasilkan interrupt atau sinyal dengan periode tertentu. Selanjutnya di mode timer. Timer pada microcontroller dapat bekerja dalam beberapa mode operasi. Mode pertama adalah basic trainer yang biasanya digunakan untuk menghasilkan interrupt secara periodik. Mode kedua adalah PWM atau pulse width modulation yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM, misalnya untuk mengontrol kecepatan motor atau intensitas dari LED. Lalu mode berikutnya adalah input capture yang digunakan untuk mengukur frekuensi atau periode sinyal eksternal. Selain itu terdapat output compare, yaitu mode yang menghasilkan event ketika nilai counter mencapai nilai tertentu. Selanjutnya watchdog timer. Watchdog timer ini merupakan mekanisme keamanan yang digunakan untuk mendeteksi kegagalan pada sistem. Jika program mengalami error atau berhenti bekerja, watchdog timer akan melakukan reset pada microcontroller sehingga dapat kembali berjalan dengan normal. Pada STM32 terdapat dua jenis watchdog, yaitu independent watchdog atau IWDG yang menggunakan sumber clock internal dan tetap bekerja meskipun sistem itu utamanya bermasalah. Kemudian ada Window Watchdog atau WWDG yang memiliki mekanisme waktu tertentu di mana watchdog harus di-refresh sehingga kesalahan timing juga dapat dideteksi. Selanjutnya perbedaan STM32 dan ESP32. STM32 dan ESP32 ini memiliki arsitektur yang berbeda. STM32 menggunakan prosesor ARM Cortex dan pengendalian interrupt dilakukan oleh NVIC. Sedangkan di ESP32 menggunakan arsitektur ekstensa dengan dual core dan sistem interruptnya menggunakan interrupt matrix yang memungkinkan routing interrupt lebih fleksibel. Selain itu, pada
sistem timer ESP32 juga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi IoT dan multitasking. Oke, selanjutnya ini di bagian interrupt di STM32. Kemudian interrupt itu eksternal menggunakan push button. Yang pertama di sini ada library Arduino H, itu fungsinya untuk mengaktifkan framework Arduino pada ESP32. Kemudian mendefinisikan pin di sini. Itu ada button pin sama dengan 0, kemudian pin 2. Kemudian di bounce ini itu fungsinya untuk menentukan waktu di bounce tombol sebesar itu misalkan 5000 detik itu sama dengan 50 milisecond. Nah, selanjutnya ini variabel global, itu semua variabel ini menggunakan volatil karena nilainya bisa berubah dalam interrupt service routine atau ISR. Oke, terus selanjutnya ini ada interrupt service routine, itu fungsinya itu dijalankan ketika interrupt terjadi pada di pin tombol. Ketika RAM ATTR digunakan pada ESP32 agar ISR disimpan di instruction RAM sehingga eksekusinya lebih cepat. Kemudian di sini ada untuk mengecek di bounce, kemudian mengambil waktu saat interrupt. Kemudian di void setup itu ini untuk menjalankan fungsi ini dijalankan setiap saat ESP32 mulai menyala, yang dimana digunakan untuk melakukan inisialis di sistemnya. Seperti biasa ini ada serial begin, kemudian delay. Nah, di sini ada konfigurasi pinnya. Itu pada pin mode, kemudian button pin itu input pull up. Di sini menggunakan pull up. Kemudian di LED pin kemudian output. Nah, fungsinya untuk tombol menggunakan interrupt pull up resistor, kemudian LED itu sebagai output. Kemudian di sini attach interrupt di sini itu untuk mengaktifkan si interruptnya, dimana menghubungkan interrupt pada pin tombol dengan fungsi ISR, yang dimana tadi itu button pin itu pin yang digunakan, kemudian button ISR itu fungsi yang dijalankan saat interrupt. Nah, kemudian printf ini itu menampilkan informasi waktu di bounce pada di serial monitor. Nah, di sini ada void loop. Void loop ini akan berjalan terus selama ESP32-nya itu masih aktif. Pertama nih ada if new press, jika bernilai true berarti tombol telah ditekan. Kemudian reset flag itu new press sama dengan false. Fungsinya itu untuk mengembalikan flag ke kondisi awal agar siap menerima interrupt berikutnya. Kemudian mengubah status LED. Jika sebelumnya LED off itu menjadi on, nah sekarang ini LED on menjadi off. Kemudian menampilkan informasi di serial monitor. Itu ada di ini. Ya, fungsinya untuk menampilkan jumlah penekanan pada tombol waktu interrupt terjadi. Nah, selanjutnya kesimpulan dari source code ini itu untuk mendeteksi penekanan pas push button menggunakan interrupt. Ini di percobaan pertama
itu menggunakan STM32. Ini pakai internal interrupt, jadi bukan dari perangkat luar seperti push button, tapi ini pakai peripheral yang ada di dalam si STM32 itu. Nah, internal interrupt ini biasanya berasal dari modul internal seperti timer, IDC, UART, atau watchdog timer. Pada sistem STM32, interrupt internal sering digunakan untuk menjalankan proses secara periodik atau merespon kejadian yang terjadi di dalam sistem tanpa adanya sinyal yang keluar. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh, pada timer interrupt, microcontroller ini akan menghasilkan interrupt secara otomatis secara interval waktu tertentu yang telah dikonfigurasi, yang telah kita setting tadi. Misalkan setiap 1 detik, ketika waktu tersebut tercapai, timer akan memicu interrupt dan microcontroller langsung menjalankan interrupt service routine atau ISR yang telah diprogram. Nah, ISR tersebut dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti kayak mengubah status LED, menghitung waktu, atau memperbarui data pada display. Dengan menggunakan internal interrupt ini, sistem dapat menjalankan tugas secara terjadwal dan lebih efisien tanpa harus menggunakan loop utama untuk memeriksa kondisi waktu secara real time. Nah, kalau ini itu menggunakan external interrupt, dimana di sini ada push button. Push button ini akan mempengaruhi si nilai interruptnya itu. Jadi ketika kita tekan, maka hasil perhitungan interruptnya akan keluar di OLED ini. Oke, selanjutnya ini pada ESP32. Nah, di sini kita menggunakan external interrupt atau ada push button eksternalnya. Nah, si ESP32 sendiri ini berfungsi sebagai yang microcontroller utama yang membaca input dari tombol dan mengontrol LED sebagai output. Push button ini dihubungkan ke salah satu pin GPIO ESP32 yang dikonfigurasi sebagai input dengan pull up. Di waktu itu ini menggunakan pull up sehingga kondisi normal pin adalah high. Nah, ketika tombolnya ditekan, sinyal yang keluar itu adalah low, sehingga memicu interrupt eksternal atau falling edge. Interrupt ini menyebabkan microcontroller langsung menjalankan fungsi interrupt service routine atau ISR yang harus terus-menerus mengecek tombol melalui metode polling ini. Nah, pada saat interruptnya terjadi, ISR akan membaca waktu menggunakan fungsi micros, kemudian membandingkannya dengan waktu interrupt sebelumnya untuk mendapatkan debounce sekitar 50 milisekund. Nah, debounce ini itu digunakan untuk menghindari pembacaan ganda akibat bouncing pada tombol mekaniknya pada si push button ini. Nah, jika penekanan tombol ini dianggap valid, program akan menambah jumlah penekanan tombol, lalu mengubah status LED dari menyala menjadi mati atau sebaliknya, serta menampilkan informasi jumlah penekanan waktunya ini di sinyal di layar OLED ini. Jadi di sistem ini dapat merespon penekanan tombol secara cepat dan efisien tanpa membebani microcontroller dengan proses pengecekan input secara terus-menerus. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, interrupt merupakan mekanisme yang penting
yang memungkinkan microcontroller merespon kejadian secara tepat tanpa harus melakukan polling terus-menerus. Lalu timer itu digunakan untuk berbagai fungsi sebagai pengukuran waktu, pembangkit sinyal PWM, serta menghasilkan interrupt periodik. Lalu watchdog timer itu berfungsi menjaga keandalan sistem dengan melakukan reset jika terjadi kegagalan pada program. Walaupun STM32 dan ESP32 memiliki tujuan penggunaan yang berbeda, pada praktikum ini keduanya memiliki perbedaan dalam arsitektur interrupt dan timer yang mempengaruhi cara implementasi dalam sistem embedded. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.